Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian rutin pembinaan guru dan karyawan Yayasan Al-Hanif Cirebon. Dan pada kesempatan kali ini saya mencoba sedikit mengulas dari kitab Al-Adab, Kitabul Adab yang ditulis oleh Syekh Fuad Abdul Aziz Asy-Shalhub. Bab yang pertama adalah bab adab tilawatil Quran wa ma yata'allaqu bih, yaitu bab tentang adab membaca Al-Quran dan apa-apa yang berhubungan dengannya. Ini berhubungan dengan qiraatul Quran. Insyaallah bab ini sangat berhubungan sekali dengan tugas kita sebagai guru, yaitu mengajarkan putra-putri kita Al-Quran, tahfidzul Quran, menghafal Quran, dan juga kita berusaha untuk bisa mengamalkan apa-apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Jadi Al-Quran ini sudah dijamin oleh Allah bahwasanya Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah lah yang akan menjaga Al-Quran. Artinya dijaga oleh siapa? Dijaga oleh huffaz, yaitu orang-orang yang menghafal Al-Quran, sehingga keaslian Al-Quran insyaallah akan senantiasa terjaga, tidak bisa dirubah oleh yang lain. Jadi Al-Quran ini betul-betul kitab suci. Kemudian di dalam ayat yang lain, wa qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah kalian memperhatikan Al-Qur'an? Tidakkah mereka memperhatikan Al-Qur'an? Andaikan Al-Qur'an itu dari selain Allah, maka niscaya mereka akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Ini di dalam surah An-Nisa ayat 82. Wa qala ta'ala, kemudian firman Allah Ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an
am ala qulubin aqfaluha, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka telah terkunci? Ya, ini adalah perintah-perintah Allah untuk mentadabbur Al-Qur'an. Untuk mentadabbur artinya mempelajari Al-Qur'an. Jadi bukan hanya sekedar membaca, tetapi harus mentadabbur. Wa qala ta'ala warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah oleh kalian Al-Qur'an dengan tartil. Dengan tartil ini dengan tertib, dengan baik ya. Dengan tahsin yang baik, dengan tajwid yang baik. Ini adalah tartil Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an diperintahkan dengan baik. Tidak harus dengan lagu ya. Artinya baik di sini sesuai dengan tuntunan yang sesuai dengan ilmu tajwid atau tahsin. Kemudian salah satu fadilah di dalam kita membaca Al-Qur'an adalah wa qala sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ya. Dan tidaklah suatu kaum itu berkumpul di dalam suatu rumah dari rumah-rumah Allah di mana mereka membaca kitabullah dan mereka saling memberi pelajaran Al-Qur'an di antara mereka, kecuali Allah turunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah menyirami mereka dengan rahmat, wa haffathumul malaikah, dan para malaikat mengerumuni mereka, berkumpul. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Ta'ala menyebut mereka. Jadi Allah Ta'ala selalu menyebut nama mereka. Selalu menyebut nama mereka kepada para malaikat, kepada para yang berada di sisi Allah Ta'ala. Ya, ini adalah satu fadilah keutamaan kita membaca Al-Qur'an di dalam rumah ya. Di dalam rumah sendiri atau di masjid ya. Kita harus sering membaca Al-Qur'an. Karena di sini orang yang membaca kitabullah kemudian memberi pelajaran, maka nanti akan diturunkan kepada mereka ketenangan, sakinah, kemudian juga rahmat, dan para malaikat akan mengerumuninya, berkumpul bersama orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an, yang membaca Al-Qur'an. Kemudian hadis yang lain, wa qala sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini tugas kita semua ya sebagai guru ya, bahwa tugas kita adalah belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Dan ini disebut sebaik-baik manusia. Sebaik-baik di antara kita adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya dan mengajarkannya.
Kemudian di dalam hadis yang lain, nah ini barangkali di antara kita pun atau di saudara-saudara kita ada yang mengalami hal ini. Ya. Ini juga salah satu dari keutamaan membaca Al-Quran. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta' fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Rawahul Bukhari, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Al-mahir bil Quran, orang yang mahir, orang yang pandai dengan Al-Quran, pandai membacanya, ma'as safaratil kiramil bararah, maka mereka akan bersama para malaikat pencatat yang mulia dan benar. Mereka bersama para malaikat yang mulia. Jadi orang yang membaca Al-Quran yang bagus bacaannya, maka mereka akan bersama para malaikat. Walladhi yaqra'ul Qur'an, dan yang membaca Al-Quran, wa yatata', kemudian dia wa yatata', terbata-bata, ya, terbata-bata di dalam membaca Al-Quran, belum lancar. Wa huwa alaihi syaq, dan dia mengalami kesusahan, kesulitan, ya, di dalam membacanya, susah payah di dalam membacanya. Lahu ajron, bagi dia mendapat 2 pahala, ya. Jadi bagi saudara-saudara kita yang bacanya belum lancar pun terus, ya, membaca Al-Quran, dipaksa, meskipun harus terbata-bata, bersusah payah di dalam membaca tersebut, maka Allah akan memberinya 2 balasan. Balasan pertama adalah balasan ketika dia membacanya, dan balasan yang kedua adalah kesungguhan dia di dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya adalah yang harus diperhatikan juga, tahurri al-ikhlas inda ta'allumil Quran wa tilawati. Sepantasnya, selayaknya, sepatutnya ikhlas ketika belajar Al-Quran dan ketika membaca Al-Quran. Harus ikhlas. Li'anna qira'atal Qur'an ibadatun yabtaghi biha wajhallah wa kullu amalin yataqarrabu bihi ilallah la yatahaqqaqu fihi syarta qabulil amal al-ikhlas wal mutaba'ah wa huwa mardudun ala sahibihi. Karena sesungguhnya membaca Al-Quran itu adalah ibadah, salah satu bentuk ibadah, yang dengan membaca Al-Quran itu kita mengharapkan wajah Allah. Maksudnya mengharapkan wajah Allah di sini adalah mengharapkan pahala, mengharapkan balasan, mengharapkan pujian dari Allah, bukan dari manusia. Wa kullu amalin, dan setiap amal, yataqarrab bihi, setiap amal yang untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, setiap ibadah, setiap amal, perbuatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, maka tidak akan kemudian dia tidak memenuhi 2 syarat diterimanya suatu amal, maka dia akan tertolak, ya, maka amalnya akan tertolak meskipun dia membaca Al-Quran, tetapi dia tidak memenuhi 2 syarat ini, maka akan tertolak. Apa 2 syarat ini? Yang pertama adalah al-ikhlas, yang kedua adalah al-mutaba'ah. Ikhlas, mengharapkan wajah Allah. Yang kedua adalah harus mengikuti tuntunan
Rasulillah. Harus mengikuti Rasulullah, ya. Harus ada dalilnya. Jadi ibadah apapun, amalan apapun harus sesuai dengan syariat. Artinya kita tidak bisa melaksanakan suatu ibadah di luar syariat, di luar ketentuan. Mengapa demikian? Karena agama ini bukan milik kita. Akan tetapi agama ini punya Allah, ya, milik Allah. Jadi kita hanya bisa mengamalkan ibadah atau amal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala An-Nawawi rahimahullah, fa awwalu ma yu'maru bihi ay al-qari al-ikhlas fi qiraatihi. Ya. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, maka awal pertama yang diperintahkan seorang qari, seorang yang membaca Al-Qur'an adalah al-ikhlas, yaitu mengikhlaskan diri kita ketika membacanya. Wa ay yurida biha wajhallah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mengharapkan, menginginkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alla yaqsud biha tawassulan ila syai'in siwa dzalik, dan dia tidak mempunyai maksud yang lain, ya. Tidak mempunyai maksud yang lain untuk urusan, untuk sesuatu, misalnya untuk mengejar sesuatu, ya. Jadi betul-betul ikhlas karena mengharap ridha Allah dan mengharap balasan dari Allah. Wa hadzal ladzi qalahu An-Nawawi sahih, fa inna minal qurra may yabtaghi bi qiraatihi sarfu anzarin nas ilaihi wal iqbal ala majlisihi wa tabjilihi wa tawqirihi, nas'alullah as-salama wal afiyah. Dan ini yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, dan perkataan ini adalah sahih. Banyak orang-orang yang membaca Al-Quran, banyak para qari, ya, mayabtaghi, yaitu orang-orang yang mengharapkan biqiraatihi, dengan bacaannya itu sarfu anzarin nasi ilaihi, yaitu memalingkan pandangan manusia kepadanya, yaitu ingin mencuri perhatian manusia. Wal iqbal ala majlisihi, ya, dan mengharapkan mereka manusia untuk datang di majelisnya, ya. Kemudian mereka menghormatinya, ya, kemudian mengagungkannya, ya. Itu yang diharapkan. Nas'alullah as-salamah, kita minta kepada Allah keselamatan wal afiyah. Wa kafal qari zajran ayya'lam uqubata man ta'allamal Qur'an likay yuqal qari. Cukuplah bagi seorang pembaca Al-Qur'an ini tahu, ya, tahu akibatnya, tahu akibat atau hukuman orang yang membaca Al-Qur'an atau orang yang belajar Al-Qur'an agar disebut sebagai seorang qari. Ya, sebelumnya dijelaskan tentang hadis yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan dengan fadilah membaca Al-Qur'an. Nah, di sini ada riwayat yang lain yang berhubungan dengan uqubah, ya. Uqubah man ta'allam Al-Qur'an likai yuqal qari. Orang yang belajar Al-Qur'an agar disebut sebagai qari. Faqad akhraja Muslim fi sahihihi
an Abi Hurairah annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun istashhada fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta ishtahattu qala kadzabta walakinnaka qatalta li ayyuqal jari faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al qur'an fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha qala fama amilta fiha qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-qur'an qala kadzabta walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqala 'alim faqara'tu al-qur'an faqara'ta al-qur'an liyuqala huwa qari faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Ya. Di dalam hadis Muslim dari Abi Hurairah, sesungguhnya dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna awwalan nas, sesungguhnya manusia yang pertama kali diadili pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang mati syahid, kemudian didatangkan fa'arrafahu, kemudian Allah mengingatkannya dengan nikmat-nikmatnya, ya. Jadi didatangkan nikmat-nikmatnya kepada orang tersebut, fa'arafaha, dan orang yang mati saat itu sudah tahu dengan nikmat-nikmat yang akan dia dapatkan. Qala, kemudian ditanya sama Allah, fama amilta fiha, apa yang engkau lakukan? Qala, dia menjawab, qataltu fik, aku berperang karena engkau, hatta istashhadtu, sampai aku mati syahid. Qala, kemudian Allah berkata, kadzabta, engkau dusta, walakinnaka, akan tetapi engkau, qatalta, engkau berperang, di ayyuqala jari, agar dikatakan kepada engkau jari, seorang yang pemberani. Faqad qila, dan itu sudah, ya, sudah engkau dapatkan, sudah didapatkan dengan sebutan pemberani. Thumma umira bihi, kemudian diperintahkannya, fasuhiba, dan dia diseret wajahnya, hatta ulqiya finnar, sampai kemudian dia dilempar ke dalam api neraka. Wa rajulun ta'allamal ilma, dan ada seorang laki-laki yang belajar suatu ilmu, wa 'allamahu, dan kemudian dia mengajarkannya, wa qara'al qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an, fa utiya bihi, maka didatangkan kepadanya, fa arrafahu, kemudian diingatkannya dengan nikmat-nikmatnya, ya, fa arafaha, dan dia mengetahuinya. Qala, ditanyakan, fama amilta fiha, apa yang engkau lakukan? Dijawab, ta'alamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fik al-Qur'an. Aku belajar suatu ilmu dan aku mengajarkannya, dan aku membaca Al-Qur'an karena engkau. Kemudian dijawab sama Allah, kadzabta, engkau berdusta, walakinnaka,
ta'allamtal ilma yuqalu liyuqala alim. Dan akan tetapi engkau mempelajari suatu ilmu agar disebut alim, seorang yang alim, seorang yang berilmu. Wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari. Dan engkau membaca Al-Qur'an agar disebut sebagai seorang yang membaca Al-Qur'an atau sebagai qari. Faqad qila, dan itu sudah engkau dapatkan. Thumma umira bihi fasuiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan, kemudian diseret wajahnya dan dimasukkan ke dalam api neraka. Al-iyadu billah, ya. Masya Allah, ya. Jadi keutamaan membaca Al-Quran ini sangat besar, dan juga kita harus ikhlas di dalam membaca Al-Quran. Dan bukan hanya itu, tapi juga harus mengamalkannya, ya. Jadi kalau kita belajar Al-Quran kemudian mengajarkan Al-Quran dan tidak ikhlas, maka ini ancamannya sudah ada di depan mata kita, itu akan masuk ke dalam neraka. Ya, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga sedikit banyaknya untuk pengingat, ya, pengingat kita, nasihat kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.